Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Penanta dengan NPM 2413-25047 dari PTI 24A. Di sini saya akan menjelaskan proyek pemrograman aplikasi penyusun catatan kuliah saya dengan mata kuliah pemrograman dasar dan dosen pengampu Bapak Daniel Renaldi STM Engineering. Di dalam dunia perkuliahan, mahasiswa seringkali menghadapi tantangan dalam mengatur dan mencatat materi kuliah yang beragam dan beberapa mata kuliah yang terkadang membuat mahasiswa kesulitan dalam mengakses kembali informasi yang penting. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu mahasiswa seperti menyusun, mengelola, dan menyimpan catatan materi kuliah secara rapi dan terorganisir. Aplikasi penyusun catatan kuliah ini dibuat untuk memberikan kemudahan dalam mencatat materi kuliah, mengelola daftar tugas, serta bisa menjadi pengingat untuk deadline untuk tugas atau jadwal ujian. Oke, di sini saya akan mendeskripsikan singkat tentang aplikasi penyusun catatan kuliah saya. Proyek pemrograman pada aplikasi penyusun catatan kuliah dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mencatat materi kuliah, mengatur jadwal perkuliahan, dan mengingatkan tugas maupun ujian yang akan datang. Fitur utama dalam pengembangan aplikasi ini terdiri dari catatan kuliah, manajemen waktu, manajemen jadwal, dan pengingat deadline yang dimana data disimpan secara lokal di perangkat untuk kemudahan akses dan keamanan. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, mahasiswa dapat mengoptimalkan waktu dan tenaga dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Lalu poin selanjutnya yaitu fitur-fitur utama yang ada dalam aplikasi penyusun catatan kuliah ini. Yang pertama itu ada fitur tambah catatan, yaitu dia tuh menyimpan catatan kuliah berdasarkan label. Oke, fitur tambah catatan ini merupakan fitur yang sangat penting, karena fungsi inti dari aplikasi ini adalah mahasiswa membutuhkan tempat untuk mencatat materi kuliah, catatan dosen maupun yang lainnya. Nah, berikut merupakan kode program dari fitur tambah catatan. Yang pertama itu ada fitur untuk menambah catatan. Di sini kita menggunakan dev tambah catatan yang berisi judul, isi, dan label. Lalu selanjutnya ada menambahkan catatan ke data. Dan yang terakhir itu menampilkan catatan berhasil ditambahkan. Dalam fungsi lihat catatan ini, jika terdapat data catatan kosong, maka program akan menampilkan pesan bahwa belum ada catatan. Namun, jika datanya tidak kosong, maka program akan menampilkan semua catatan yang ada. Lalu fitur yang kedua yaitu fitur manajemen jadwal kuliah yang berfungsi untuk menyimpan dan melihat jadwal kuliah. Fitur ini bisa mempermudah dan memungkinkan mahasiswa atau pengguna untuk bisa mengatur data jadwal kuliah, seperti nama mata kuliah, waktu, ruangan, dan dosen. Nah, berikut merupakan kode program dari fitur manajemen jadwal kuliah. Di sini saya menggunakan dev tambah jadwal yang berisi mata kuliah, jam, ruangan, dan dosen. Lalu selanjutnya ada menambahkan jadwal ke data, dan yang terakhir itu program akan menampilkan output jadwal berhasil ditambahkan. Oke, untuk fitur yang terakhir itu ada fitur pengingat tugas yang dimana pengingat tugas jika mendekati deadline yang kurang dari 3 hari. Fitur ini bisa membuat mahasiswanya untuk menjadi lebih disiplin dan terhindar dari keterlambatan dalam mengumpulkan tugas atau lupa jika memiliki jadwal ujian dalam waktu dekat. Nah, berikut merupakan kode program dari fitur pengingat tugas ini. Yang pertama tuh ada fungsi untuk melihat pengingat tugas mendekati deadline, yang dimana ada dev pengingat tugas, merupakan definisi fungsi yang memiliki nama pengingat tugas. Lalu selanjutnya yaitu mengecek apakah sisa kurang dari 3 hari. Artinya tugas ini akan mendekati deadline. Jika iya, program akan menampilkan nama tugas, mata kuliah, dan deadline tugasnya. Lalu selanjutnya itu ada kendala atau kesulitan dalam mengembangkan proyek aplikasi penyusun catatan kuliah ini. Salah satu kendala atau kesulitan yang saya alami yaitu pada awalnya saya membuat 4 fitur utama dalam aplikasi ini. Kemudian saya revisi menjadi 3 fitur utama. Fitur yang saya hilangkan yaitu fitur ekspor catatan ke PDF. Karena saya pikir dengan adanya fitur ekspor catatan ke PDF bisa memudahkan pengguna untuk menyimpan catatan dalam bentuk file. Namun, hal tersebut terkendala pada proses implementasinya karena membutuhkan modul eksternal seperti FPDF atau Report Lab yang dimana saya belum menguasai dan memahami tentang modul tersebut. Karena keterbatasan waktu dan fokus kepada fitur utama, akhirnya fitur ekspor PDF ini belum jadi diterapkan dalam aplikasi pencatatan waktu kuliah ini. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan demo program dari aplikasi pencatatan waktu kuliah saya ini. Nah, ini merupakan output dari kode program yang saya buat. Di sini saya akan mengetik pilih menu antara 1 sampai 7. Di sini saya akan mengetik angka 1. Lalu akan keluar memasukkan judul catatan. Di sini saya akan masukkan judul catatan pertemuan 1 matkul pemrograman dasar. Nah, akan menampilkan catatan berhasil ditambahkan.
Nah, di sini saya akan mengetik angka 2 dan dia akan menampilkan catatan. Catatan yang pertama itu ada judul, label dan isi, dan tanggal dibuatnya. Lalu yang ketiga saya akan menambahkan jadwal. Masukkan nama mata kuliah, kita akan masukkan nama mata kuliah pemrograman dasar. Nah, lalu jadwal berhasil ditambahkan. Lalu saya akan melihat jadwal yang sudah saya buat tadi. Sini saya pilih menu yang keempat, yaitu jadwal pertama. Dia ada mata kuliah, jam, ruangan, dan dosen. Lalu di sini saya akan ke menu kelima, yaitu tambah tugas. Klik saya 5. Nama tugas UTS pemrograman dasar. Oke, akan menampilkan tugas berhasil ditambahkan. Lalu di sini saya akan mengecek apakah ingat tugas saya sudah masuk. Ini akan nomor 6. Nah, dia akan muncul pilihan tugas mendekati deadline, yaitu ada nama tugas, mata kuliah, dan deadline. Lalu kita terakhir karena sudah selesai, kita akan memilih menu nomor 7, yaitu keluar. Maka dia akan menutup program kita. Program aplikasi pencatat kuliah yang telah dibuat merupakan sebuah solusi sederhana, namun bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengelola aktivitas perkuliahan sehari-hari. Melalui pengembangan aplikasi ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi sederhana pun dapat mendukung efektivitas proses belajar jika dikembangkan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan terkait UTS saya ini, yaitu tentang proyek pengembangan aplikasi penyusun catatan kuliah. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kalimat dalam penyampaian materi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.